Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa dengan kami dari tim Angkatan Banjarnegara 1, kelompok 2, lebih tepatnya kelompok 2A, pada podcast mewujudkan smart governance melalui SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelum memulai diskusi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai penerapan smart governance melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita singkat SPBE. Ya, sebelum diskusi dimulai, mari kita berkenalan dulu. Dari saya ya. Saya Roro Ayu Sukarmayang sebagai pelaksana terampil perekam medis di RSUD Hajana Lesmana. Ya. Berikutnya mungkin bisa Mas Andar. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Andar Bahtiar, biasa dipanggil Andar, bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai arsiparis terampil. Wah. Silakan Mas Dendi. Iya. Kemudian teman-teman, kenalkan nama saya Dendi juga sebagai pengelola terminal di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, biasa dipanggil Dendi. Terima kasih. Silakan Mbak Ida. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Faridatun Nida. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Purwanegara 2 sebagai bidan terampil. Ya, terima kasih. Oke, kenalannya sudah. Sekarang kita masuk ke intinya ya. Jadi rekan-rekan, apakah sudah mengetahui apa sih itu smart governance? Mungkin ada yang bisa menjawab? Mohon izin, Mbak Moderator. Menurut Ya, pengetahuan silakan. saya mengenai smart government itu suatu tata kelola pemerintahan yang bisa dibilang tanda kutip cerdas ya, atau tata kelola yang harus diatur sedemikian rupa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola dan pamong pemerintah daerah yang baik dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui suatu inovasi pada bidang pemanfaatan teknologi. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ya kalau menurut Mas Andar itu smart governance itu berarti sebuah tata kelola pemerintahan yang punya tujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan agar daerahnya lebih baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja. Ya, betul sekali. Seperti itu. Terus kalau ini nih, rekan-rekan semua tahu nggak sih apa itu SPBE? Mungkin Mbak Faridatun Nida bisa menjelaskan? Ya, izin Mbak Mayang. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, di mana SPBE itu adalah menurut saya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Terima kasih. Oke, berarti SPBE itu ya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang smart governance tadi. Ya. Terus rekan-rekan tahu nggak sih kaitannya smart governance itu apa sih? Mas Dendi mungkin? Siap, Mbak Maya, izin menjawab. Dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance, maka perkembangan teknologi informasi itu sudah semestinya diikuti pula dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka pemerintah akan sulit untuk memenuhi tuntutan publik dalam hal pelayanan yang menginginkan pelayanannya lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan. Salah satu jawabannya untuk menghadapi tantangan di era teknologi ini adalah dikembangkannya sistem pemerintahan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah e-government. Secara sederhana, e-government itu dapat dimaknai sebagai suatu proses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dengan bantuan penggunaan TIK atau berbasis perangkat elektronika, seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi ini dapat disimpulkan ya bahwa kaitannya SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan smart governance itu memiliki tujuan untuk penyelenggaraan government yang umumnya agar sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif.
Nah, dari SPBE itu kan ada beberapa cakupan ya, dari cakupan pemerintah, perilaku usaha, ASN, dan masyarakat. Terus, jadi contoh dari masing-masing instansi, contohnya dari saya dulu ya. Untuk yang ASN itu kan ada Taspen. Nah, di Taspen itu melayani pembayaran klaim kepada peserta secara online atau elektronik, sehingga peserta diperbolehkan atau malah dianjurkan sama Taspen untuk melakukan pengurusan pembayaran secara online tanpa harus datang ke kantor-kantor pelayanan Taspen. Terus ada lagi nih aplikasi otentikasi. Aplikasi otentikasi itu salah satu cara untuk otentifikasi agar pensiunan memperoleh kemudahan dalam pengambilan uang pensiun. Jika pensiunan maksud saya memiliki kendala terkait penggunaan smartphone, pensiunan tersebut masih bisa datang langsung ke mitra bayar atau ke pos gitu. Terus mungkin rekan-rekan yang lain bisa menjelaskan penerapan SPBE pada instansinya gitu. Mungkin dari Mas Andar. Oh iya, mohon izin untuk mungkin sharing. Untuk terkait dengan SPBE sendiri, kebetulan di dinas saya itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara telah menerapkan satu sistem informasi. Salah satunya itu penerapan e-office, electronic office untuk tata persuratan di kantor ya. Kemungkinan dari dinas-dinas di Banjarnegara juga semuanya sudah menerapkan e-office ini. Jadi sistem ini sebuah aplikasi persuatan digital yang membantu dalam proses surat menyurat secara elektronik, sehingga proses disposisi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Kemudian beberapa manfaat e-office sendiri ada 5 ya menurut saya. Yang pertama itu adalah mengelola surat secara digital. Nah, karena sudah dilakukan secara digital dan disimpan di server, jadi proses temu baliknya atau ketika kita membutuhkan surat itu lebih mudah untuk mencarinya karena lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu manfaatnya disposisi dimanapun dan kapanpun, yaitu dengan menerapkan aplikasi e-office ini, pimpinan dapat langsung melakukan disposisi atau surat-suratnya yang masuk nanti bisa dipantau melalui PC ataupun smartphone masing-masing, asalkan ada koneksi internet. Kemudian yang ketiga itu memudahkan tracking surat dan disposisi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu untuk memudahkan melacak surat yang sudah ada ataupun yang sudah masuk ke instansi. Kemudian yang keempat itu memudahkan koordinasi antar bagian atau antar unit di kantor. Dan adanya aplikasi ini secara otomatis tata persuratan itu lebih enak karena sudah digital. Informasi yang ada bisa diakses secara tepat waktu dan real time oleh bagian-bagian atau unit yang terkait seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menghemat anggaran ya, karena dengan menerapkan aplikasi e-office ini pastinya dapat menghemat anggaran biaya untuk belanja kertas seperti itu, karena semua sudah dilakukan secara digital pada aplikasi persuratan. Dan tentunya hal tersebut mendukung program pemerintah dalam pengurangan penggunaan kertas, atau kita biasa nyebutnya itu go green atau go paperless seperti itu Mbak. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik sekali ya. Berarti pada intinya penerapan e-office ini tuh sangat memudahkan proses administrasi pada instansi. Seperti tadi mengelola surat secara digital, disposisi dimanapun dan kapanpun, kemudian memudahkan tracking surat dan disposisi, memudahkan koordinasi antar bagian, unit, atau bahkan instansi lain ya Mas ya. Terus kemudian menghemat anggaran. Ya, betul. Kayak go green dan go paperless itu. Paperless, siap ya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Ya, saya yang menambahkannya dari penerapan SPBE untuk mewujudkan smart governance di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, yakni memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja pelayanan publiknya, yakni salah satunya dengan aplikasi yang bernama Sipendawa. Sipendawa ini adalah sistem pelayanan moda angkutan warga. Jadi, di dalam website atau aplikasi ini berfungsi untuk
mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan yang berbasis aplikasi dan online. Untuk pemesanannya dari aplikasi ini, yakni mempermudah masyarakat atau warga dari segi pelayanan dalam hal perjalanan. Karena masyarakat hanya perlu membuka aplikasi sebentar untuk pemesanannya. Di sisi lain, aplikasi ini juga terdapat layanan pengaduan, yakni yang berguna untuk masyarakat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, kejahatan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya, seperti itu rekan-rekan. Oke, menarik banget ini ya dari Mas Dendi. Jadi untuk penerapan SPBE tersebut itu nggak hanya cuma bermanfaat bagi instansi, tapi juga untuk masyarakat. Seperti mudahnya mengakses informasi mengenai moda angkutan warga lewat aplikasi, apa itu tadi? Si Pendawa. Iya. Mungkin satu lagi ya dari Mbak Faridatunida, silahkan. Ya, mohon izin menambahkan Mbak Maya. Iya. Menurut saya SPBE dalam penerapannya di tenaga kesehatan yaitu dengan STR online, yaitu di mana STR online itu adalah surat registrasi bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR ini biasanya berlaku 5 tahun, tapi dengan STR online ini kita dipermudah, yaitu kita tidak perlu jauh-jauh ke pusatnya. Biasanya kan pusatnya kalau bidan di Semarang. Jadi ini hanya dengan online, dengan masuk ke webnya, kemudian kita scan semua dokumen, kemudian dari pihak STR-nya langsung mengirimkan STR secara online dan kita ngeprint sendiri. Terima kasih. Oke, baik sekali rekan-rekan sekalian ya. Perbincangan ini sangat menarik ya dari rekan-rekan semuanya. Jadi saya dapat menarik kesimpulan nih. Kalau SPBE ini tuh banyak banget manfaatnya ya. Jadi semua lini instansi mulai dari sistem autentifikasi, terus taspen online, e-office, si Pendawa, serta e-STR. Jadi hal tersebut sesuai dengan nilai Smart ASN, yaitu salah satunya networking atau jaringan luas. Serta memenuhi tugas dan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik serta pelaksana kebijakan publik. Iya. Karena keterbatasan waktu, jadi kami harus undur diri ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita semua membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.